Dalam pagi hari ini kami bisa datang di hadirat Tuhan. Kami bisa menyembah Tuhan, kami bisa berdoa kepada Tuhan. Dan kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami di dalam waktu ketika kami merenungkan firman Tuhan dan ketika kami akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan satu berita Natal menurut refleksi atau menurut pemikiran dari John Calvin. Saudara, kita sudah merenungkan bagaimana berita Natal itu merupakan satu berita perendahan diri daripada Allah. Berita Natal itu merupakan berita dari kemuliaan Allah. Dan saya pikir ada satu hal lagi yang sangat menarik yang Calvin renungkan tentang berita Natal, yaitu berita Natal itu merupakan satu undangan di dalam perjamuan, saudara ya. Ini merupakan satu hal yang unik. Calvin mengkaitkannya nanti dengan perjamuan. Tetapi saudara, sebelum kita melihat ke arah sana, saudara, melihat kepada kaitannya dengan perjamuan dan seterusnya, maka kita akan merenungkan terlebih dahulu, saudara, satu istilah di dalam Alkitab. Di dalam Matius ada, di dalam Perjanjian Lama juga ada, saudara, yaitu istilah Immanuel, saudara ya, istilah Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Saudara, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Allah beserta dengan kita? Apa yang dimaksud Allah beserta dengan kita? Biasanya kita akan memahami, saudara, bahwa Allah beserta kita itu berarti Allah merendahkan dirinya, ya. Karena saudara memang ada jurang besar antara manusia dengan Allah. Dan jurang besar ini, saudara, bukan hanya bicara mengenai dosa. Seringkali ini yang digambarkan, saudara ya, manusia dengan Tuhan itu seperti kalau di dalam penginjilan itu ada dua tempat yang berbeda, kemudian tengahnya ada jurang, dan jurangnya ini apa? Ini dosa. Maka manusia dan Allah itu disambungkan oleh Kristus di tengahnya sebagai jembatan, dan di bawahnya ini dosa semua, begitu ya. Sehingga manusia bisa kembali berkomunikasi dengan Allah, bisa kembali lagi berrelasi dengan Allah dan seterusnya karena ada dosa. Tetapi saudara, Alkitab mengatakan tidak. Bukan apa yang kita pikirkan salah, saudara, tetapi sebelum ada dosa pun manusia dan Allah itu tidak bisa langsung berkomunikasi, saudara. Sebelum ada dosa pun manusia dan Allah pun, di mana Allah ini harus merendahkan dirinya. Allah ini harus masuk ke dalam budayanya manusia, harus masuk ke dalam bahasanya manusia, karena kita ini begitu terbatas, saudara. Perbedaan bahasa saja bisa membuat kita tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh orang lain, saudara. Apalagi Allah yang memiliki perbedaan kualitas dengan kita, saudara. Dia maha kuasa, kita terbatas dan sebagainya. Maka tidak bisa dipahami oleh kita. Sehingga saudara sekalian, kita memang memerlukan, saudara, ada jembatan, ya. Ada mediator, ada penghubung antara Allah dan manusia. Maka biasanya kita memahaminya bahwa Immanuel, Tuhan datang, Tuhan merendahkan dirinya, Tuhan menjadi penghubung kita, yaitu siapa? Tentu saja Kristus yang datang bagi kita. Saudara, ini satu hal yang memang Alkitab ajarkan. Tetapi hati-hati saudara, kenapa? Karena hal ini bisa disalahartikan kalau kita hanya berhenti sampai di situ saja. Sekali lagi saudara, hal ini bisa disalahartikan jika kita berhenti hanya sampai di situ saja. Kenapa saudara? Sebab di zaman dulu saudara, di zaman Injil ditulis, ada aliran Gnostik pun percaya saudara, bahwa Kristus itu merendahkan dirinya. Gnostik adalah ajaran yang terpengaruh dengan pemikiran Platonis, terpengaruh dengan pemikiran Yunani saudara. Dan mereka percaya bahwa Kristus itu merendahkan dirinya, mengambil alatnya itu adalah tubuh manusia, saudara ya. Mengambil terlihat seperti manusia, saudara. Dan dia menjalankan tugasnya sebagai messenger. Saudara. Messenger apa? Messenger kepada manusia bahwa mereka tidak selamanya berada di dalam tubuh yang fana itu. Messenger kepada manusia bahwa Tuhan akan memberikan semacam divine essence kepada manusia. Dan siapapun yang ikut dengan Kristus, maka dia akan mendapatkan divine essence ini. Ada satu esensi ilahi, saudara ya. Ada satu hal
di mana manusia dikaitkan dengan deifikasi, saudara, yang pendeta Jack akan bahas di sore hari ini, saudara, di dalam Natal Pemuda. Deifikasi, saudara. Maka Kristus datang, saudara, untuk melepaskan manusia dari tubuhnya yang fana, dari tubuhnya yang hina, dari segala sesuatu yang berbau duniawi, ditarik keluar, dibawa masuk ke surga. Dibawa masuk bersama Bapa di surga. Maka di sini kita melihat bagaimana Kristus juga ada gambaran merendahkan diri, saudara. Mereka lihat fisik itu fana, Kristus menolong kita untuk keluar dari kemanusiaan. Tetapi saudara, Alkitab tidak mengatakan itu. Alkitab tidak mengatakan Kristus datang ke dalam dunia supaya manusia semata-mata bisa masuk surga, saudara. Alkitab tidak mengatakan Kristus datang ke dalam dunia supaya manusia bisa meninggalkan tubuh fisiknya, supaya manusia bisa meninggalkan dunia ini, supaya manusia bisa meninggalkan semua itu, kemanusiaannya dan sebagainya. Tidak, saudara. Tidak. Maka dikatakan, saudara, ketika kita berbicara mengenai Immanuel, dia bukan hanya terlihat sebagai manusia. Saudara, beberapa aliran gnostik itu masuk dalam kategori doketisme, saudara. Doketisme itu melihat bagaimana Kristus itu hanya terlihat seperti manusia saja. Dia bukan manusia sungguhan. Dia bukan dia tidak mengambil tubuh manusia. Dia tidak mengambil kemanusiaan kita. Dia hanya terlihat seperti manusia. Ada gambaran, ada bayang-bayang seolah-olah dia seperti manusia. Tapi dia bukan manusia. Ini doketisme, saudara. Ini bidat, ya, saudara. Ini bidat. Ini sesat, saudara. Tapi Alkitab menyatakan bahwa dia sama seperti manusia yang berdaging, berdarah, saudara, bertulang. Sama seperti manusia, dia lahir di dalam keluarga yang biasa saja, saudara. Yusuf Maria bukan keluarga orang kaya. Yusuf Maria bukan keluarga konglomerat, bukan keluarga bangsawan. Keluarga biasa saja, lahir di tempat sederhana, di palungan, saudara. Dan tidak ada apapun yang mewah di dalam kehidupannya Kristus. Bahkan Yusuf pun nantinya akan bekerja sebagai tukang kayu. Sehingga Yesus pun dikenal sebagai seorang anak tukang kayu. Dan dia melakukan hal itu seperti saudara dan saya. Dia bekerja, dia tidak ada yang istimewa dari apa yang terjadi, saudara. Tetapi dia dengan ini dia mewakili manusia. Dia mewakili manusia bukan dengan membawa manusia jadi Tuhan, saudara. Tapi dia mewakili manusia dengan dia menjadi manusia. Nah, saudara, ini mengapa hal ini menjadi satu hal yang sangat penting, saudara. Kenapa kita perlu mengingat bahwa Immanuel itu bukan hanya Allah beserta kita, saudara. Tetapi Allah menjadi daging hidup seperti kita. Immanuel itu artinya Kristus hidup seperti kita. Dan kenapa ini penting, saudara? Karena Kristus, dari apa yang kita lihat di dalam Immanuel ini, saudara, konsep Immanuel ini, kita melihat bahwa Allah bukan saja menebus jiwa kita. Allah bukan saja menebus hidup kita, saudara, tetapi Allah juga menebus tubuh kita. Allah juga melihat bahwa dunia ini penting. Allah juga melihat bahwa fisik itu penting. Maka kita melihat, saudara, manusia kan memang diciptakan dengan tubuh. Manusia diciptakan dengan tubuh. Sehingga Allah mau menebus manusia, dia menebus dengan tubuhnya. Seorang bapak gereja bernama Maximus the Confessor, saudara, dia mengatakan, ini satu prinsip yang sangat penting, saudara. Apa yang tidak di-assume oleh Kristus itu tidak dapat ditebus. Apa yang tidak di-assume oleh Kristus. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya begini. Kalau Kristus tidak memiliki tubuh manusia, saudara, maka tubuh kita ini binasa. Dan saudara, kita tidak bisa berpikir seperti film-film, ya saudara, seperti di Hollywood dan sebagainya. Kalau nggak ada tubuh, manusia masih bisa gentayangan, saudara, ya. Seperti Casper, ya. Kalau di zaman dulu Casper, saudara, ya. Kalau di zaman sekarang, ya saya nggak tahu film setan macam apa lagi, saudara, yang muncul, ya. Bukan setannya Indonesia, saudara. Setan Indonesia itu ya agak-agak lucu, saudara, ya. Ada pocong dan sebagainya. Tapi ya di Harry Potter juga kan kita lihat juga ada roh yang tidak tenang matinya, saudara. Kemudian dia gentayangan, dia bisa lari sana, lari sini. Saudara, Alkitab nggak punya gambaran itu. Kenapa, saudara?
Karena manusia tanpa tubuh itu nggak ideal. Nggak ideal. Bukan manusia 100%. Bukan manusia yang sempurna tanpa tubuh. Maka manusia perlu ditebus tubuhnya sehingga Kristus perlu punya tubuh manusia. Karena itu saudara, kita melihat bagaimana Immanuel itu bukan hanya Kristus yang menjadi manusia, tetapi ada kesatuan antara manusia dengan Kristus di sini. Kita sebagai manusia, kita punya tubuh, kita punya jiwa, kita punya kehendak, saudara. Kita punya emosi, saudara. Maka Kristus pun sebagai manusia, dia punya tubuh manusia. Dia punya jiwa manusia, dia punya kehendak manusia, dia punya emosi manusia, maka dia bisa marah, saudara, seperti kita. Dia bisa nangis seperti kita. Dia bisa merasakan lapar seperti kita. Dan seterusnya, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita melihat bagaimana, saudara, Kristus dilahirkan, bertubuh, berdarah seperti kita. Dan apa menjadi implikasi praktisnya dari hal ini? Implikasi praktisnya, saudara, sekali lagi tadi kita sudah melihatnya. Bagaimana tubuh manusia, bagaimana Kristus yang memiliki tubuh juga. Ini adalah satu tanda persatuan ya antara manusia dan Kristus. Dan kita bisa merenungkan ini, ditariknya kepada perjamuan. Perjamuan. Calvin mengaitkan tema Natal itu dengan perjamuan kudus. Saudara. Ini satu hal yang menarik. Kadang-kadang perjamuan itu kan kita lakukan di Paskah, saudara, di Jumat Agung. Saudara. Perjamuan itu identik dengan kematian Kristus. Perjamuan itu identik dengan kebangkitan Kristus, ya, saudara. Perjamuan itu identik dengan bagaimana dia mati di kayu salib. Tetapi Calvin tarik perjamuan itu sampai kepada Natal, saudara. Karena Kristus berbagian di dalam kemanusiaan kita, maka Calvin mengatakan setelah Allah menghidupkan kita dengan rohnya, ia membagikan tubuh Kristus menjadi milik kita. Membagikan tubuh Kristus menjadi milik kita. Kenapa, saudara? Karena Kristus memiliki tubuh manusia, menjadikan tubuh kita berbagian di dalam tubuh daripada Kristus. Dan ketika kita berbagian di dalam tubuh Kristus, hal ini paling nampak jelas di dalam sakramen perjamuan kudus. Maka kenapa ketika kita merenungkan tentang perjamuan kudus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus dan sebagainya. Saudara, di balik semua ini, permulaannya pertama kali kenapa kita bisa mengatakan bahwa kita satu tubuh, kita makan daripada tubuh Kristus, kita minum dari darah Kristus. Kenapa, saudara? Permulaannya itu dimulai ketika Kristus lahir di dalam dunia ini. Ketika Kristus mengambil darah dan daging itu, tubuh manusia yang sesungguhnya. Maka saudara, ketika ini Calvin katakannya, sebab pertama-tama oleh kuasa Roh Kudus ia menghidupkan kita. Kemudian ia menjadi manusia di dalam kita. Karena ia membuat kita menjadi bagian dari korban yang telah dipersembahkannya untuk keselamatan kita. Dan menyatakan kepada kita bahwa bukan tanpa alasan ia menyatakan bahwa dagingnya sungguh-sungguh daging, darahnya sungguh-sungguh darah. Inilah juga alasan mengapa meja kudus disediakan bagi kita. Supaya kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus tidak terpisah dari kita ketika ia naik ke dalam kemuliaannya di surga. Melainkan dengan syarat inilah kita menjadi pembagi tubuh dan darahnya. Saudara, maka Immanuel itu kita resepsi, saudara. Oh, kita di dalam gereja kita setiap bulan, saudara ya. Kita resepsi, Immanuel itu kita resepsi di dalam perjamuan kudus. Kita berbagian di dalam tubuh dan darah Kristus, saudara. Maka ini menjadi bukti paling kuat Allah beserta kita. Saudara, kadang-kadang orang mencari bukti Allah berserta kita itu apa? Oh, kalau hidup saya baik-baik saja. Oh, kalau hidup saya sehat. Kalau hidup saya begini, kalau hidup saya begitu. Kita berharap, saudara sekalian, karena kita punya perspektif bahwa kalau Tuhan mengasihi saya, Tuhan pasti kasih hal yang baik kepada saya. Kalau Tuhan mengasihi saya, Tuhan pasti memberkati saya. Maka kita terus cari itu. Dari kelompok orang-orang karismatik, saudara, yang seberang, saudara. Mereka mengatakan, apa bukti Allah beserta dengan kita? Oh, kalau saya punya kuasa untuk lakukan sesuatu, misalkan berbahasa roh, misalkan melakukan mujizat dan sebagainya. Oh, itu bukti yang begitu besar. Roh Kudus hadir di dalam hidupku. Ada second blessings. First blessingsnya Kristus, second blessingsnya Roh Kudus.
Sekarang bahkan muncul istilah ya saudara, third blessing saudara. Saya nggak tahu apa lagi itu. Ada third blessing saudara di zaman ini. Saudara, maka manusia terus mengkaitkan, saya mau disertai Tuhan. Apa bukti Immanuel saudara? Immanuel itu ketika Tuhan menebus dosaku. Dan aku mendapatkan satu hal yang baik dari Tuhan. Betul saudara ya. Tuhan menebus dosa kita, Tuhan memberkati kita dan sebagainya. Tetapi saudara sekalian yang paling jelas, Immanuel itu apa saudara? Ketika kita bersatu dengan tubuhnya, ketika kita memperingatinya, merenungkannya, dan meresepsinya di dalam perjamuan kudus, maka kita tidak perlu lagi sebenarnya, orang Kristen itu sebenarnya nggak perlu lagi bukti empiris, bukti jelas, bukti perasaan, pengalaman untuk menjelaskan Allah beserta dengan kita. Maka saudara kita masuk ke dalam implikasi praktisnya saudara. Implikasi praktisnya Immanuel itu apa saudara? Yang pertama, melalui kesatuan ini orang Kristen ikut serta di dalam kehidupan Kristus. Berarti apa saudara? Ikut serta di dalam ketaatan Kristus. Kita tentu tahu saudara bahwa kita diselamatkan bukan karena kita taat, bukan karena kita bisa melakukan sesuatu, tetapi saudara sekalian bukan berarti kita tidak perlu punya keinginan untuk taat kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak perlu punya keinginan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Maka di dalam kehidupan Kristus, di dalam kematian Kristus, di dalam kebangkitan Kristus, itu harus menjadi cerita hidup kita juga. Cerita hidup bagaimana kita di dalam kehidupan Kristus, kita taat kepada Bapa. Kita melakukan kebenaran. Kita mencintai Dia dan sebagainya saudara. Di dalam kematian Kristus saudara, cerita hidup bagaimana kita membuang segala dosa kita. Kita terus berefleksi saudara di dalam hal ini. Kita mematikan dosa itu dan kita bangkit saudara ya. Seperti Kristus, bukan karena kita tapi karena Kristus kita bangkit saudara. Kita bangkit menjadi orang Kristen yang jauh lebih baik lagi. Membentuk kita menjadi orang Kristen yang semakin serupa dengan Kristus. Dan ini mencakup seluruh dimensi di dalam kehidupan kita. Maka Natal itu menjadi titik saudara, di mana kita kembali berefleksi. Bukan hanya karena ini peristiwa akhir tahun dan tahun depan kita mau cari apa lagi ya. Mau cari keuntungan mungkin lebih besar di tahun depan. Mau cari keberuntungan lebih besar di tahun depan. Tidak saudara. Tetapi melalui Natal itu sebenarnya satu refleksi sangat jelas. Kita sebagai tubuh Kristus, kita sudah melakukan apa? Kita sebagai tubuh Kristus, bagaimana hidup kita selama ini? Apakah hidup kita mencerminkan Kristus? Apakah hidup kita sungguh menjadi kesaksian bagi orang banyak, baik secara rohani kita? Selama ini seperti apa, saudara? Kehidupan moral kita, kehidupan sosial kita, kehidupan bersama keluarga, relasi, dan sebagainya, saudara. Apakah hidup kita menyerupai Kristus? Atau sebenarnya hidup kita menyerupai yang lain? Hidup kita mencerminkan siapa diriku? Ini yang sering ditawarkan oleh dunia saat ini. Tunjukkanlah siapa dirimu, ekspresikanlah siapa kamu. Dan selalu tendensinya ekspresikan siapa kamu itu selalu tendensinya kepada hal yang negatif justru saudara. Satu hal yang aneh. Ekspresikanlah siapa kamu, saya adalah orang yang rajin belajar. Kayaknya gak ada gambaran itu saudara. Ekspresikanlah siapa kamu, saya adalah orang yang datang kalau ke sekolah itu baju dikeluarin. Gambarannya kayak gitu saudara ya, gambaran yang seperti ingin melawan sesuatu. Tetapi mari kita melakukannya saudara, merenungkannya kembali. Bagaimana kita mengekspresikan hidup kita. Bahwa bukan kita yang keluar, tapi Kristus. Kristus yang ada dalam hidup kita. Yang kedua saudara, kalau kita menjadi tubuh Kristus. Kalau kita melihat bagaimana kita bersatu dengan Kristus. Maka saudara ini tidak bisa lepas dari peran gereja Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita berpikir ya saudara, ini menjadi satu refleksi kita saudara. Apa yang menjadi, sekali lagi saudara, tanda dari kita disertai oleh Tuhan, Immanuel. Jarang orang bicara tentang gereja saudara. Apa yang menjadi tanda kita bersatu dengan Kristus? Jarang orang bicara mengenai gereja. Karena gereja itu dianggap take it for granted saudara, oleh kebanyakan orang Kristen. Ya namanya orang percaya pada Tuhan pasti ada komunitasnya. Dan komunitasnya itu kan gereja gitu. Tapi saudara, Alkitab jelas mengatakan gereja itu tubuh Kristus.
berarti tanda saudara disertai Tuhan adalah dalam gereja. Karena itu saudara, kalau kita merasa bahwa kayaknya kita jauh dari Tuhan, kalau kita merasa bahwa kayaknya Tuhan tidak memberkati saya atau apapun itu saudara, ada perasaan, kadang-kadang kita memiliki keraguan di dalam hati kita. Waktu kita berjalan, di dalam hidup kita mungkin ada pergumulan membuat kita ragu, Tuhan bersamaku atau tidak saudara. Dan salah satu solusinya adalah saudara, kita tidak menjauhkan diri kita dari gereja Tuhan. Seharusnya itu yang terjadi saudara. Kita tidak menjauhkan diri kita dari komunitas tubuh Kristus ini. Kenapa? Karena gereja menjadi komunitas rohani yang memelihara, yang mengembangkan hubungan kita untuk lebih dalam dengan Kristus. Calvin ya, dan ada sebelum Calvin lagi saudara sebenarnya, mengatakan bahwa gereja itu ibu, memelihara kita, menopang kita, menjalankan cinta kasih satu sama lain. Maka itu saudara sekalian, ketika kita mengatakan Allah beserta kita, Immanuel saudara, itu bukan hanya kita melihat, oh ya Allah ada di sekitar saya, ada di samping saya dan sebagainya. Tetapi saudara, kita bisa melihat kalau Allah beserta kita, maka kita akan hidup di dalam kasih, di dalam saling mengasihi satu sama lain, di dalam saling menerima satu sama lain. Dan ini menjadi satu kesaksian bagi orang banyak, bagi orang di luar sana. Saudara, apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Apakah di dalam momen kita masuk ke dalam Natal ini saudara, dan bukan hanya di dalam Natal sebenarnya, apakah kita sudah menjalankan cinta kasih itu? Di minggu depan kita akan melakukan caroling saudara, akan melakukan caroling. Dan dari caroling itu saudara, kita bisa merefleksikan saudara, bagaimana Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita, dan kita pun terlibat di dalam cinta kasih Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam dunia ini. Dan kiranya menjadi satu kekuatan bagi kita. Bagaimana kita mengerti buktinya, bagaimana kita mengerti Allah beserta kita, dengan kita hidup di dalam kebenaran, hidup menjadi serupa dengan Kristus, dan dengan kita hidup menjalankan kasih Tuhan, karena kita hidup sebagai tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Dan tolonglah setiap kami Tuhan, di dalam kami memperingati tentang Natal, kami merenungkan kembali tentang kelahiran Kristus. Biarlah ini menjadi satu kekuatan bagi kami untuk hidup di dalam kebenaran, sebab kami adalah tubuh Kristus. Biarlah ini menjadi satu kekuatan bagi kami, bagaimana kami bisa saling mengasihi, saling mengasah satu sama lain. Dan ini menjadi satu kekuatan bagi kami, untuk kami saling menundukkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.